Ya, baik, sekali lagi selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan terkait dengan Jumat Agung pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu oleh karena Kristus yang telah diberikan kepada kami sebagai tanda cinta kasih Allah yang terbesar yang boleh kami miliki sebagai umat pilihan. Kami bersyukur untuk tubuh yang telah dihancurkan dan darah yang telah dicurahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu bagi kami, sebagai bukti konkret daripada cinta kasih Allah bagi kami. Kami bersyukur karena kelimpahan kasih karunia itu. Kami juga bersyukur untuk pekerjaan Allah Roh Kudus yang telah mengaplikasikan karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan, sehingga kami boleh menikmati karya keselamatan Kristus, menikmati sukacita, perubahan hidup di dalamnya. Kami juga mengucap syukur karena firman terus mengingatkan kami kepada karya Kristus itu, dan hari ini kami merayakannya di dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa di dalam perjamuan kudus ini umat pilihan Allah diangkat untuk menikmati persekutuan dengan Dia secara spiritual. Terima kasih untuk persekutuan secara spiritual yang telah Engkau layakkan bagi kami untuk kami nikmati hari ini. Dan ketika kami menikmati berkat-Mu sekali lagi di dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu, berbelas kasihanlah bagi kami. Buka pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman dan mengenal Allah kami yang hidup itu. Berikan kepada kami cinta yang besar setelah kami mengenal dan memahami Dia yang telah berkorban bagi kami. Ubahkan hidup kami dan arahkan kami terus kepada Sang Kristus, penebus kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, ayat 57 sampai dengan 66. Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai dengan 66. Hari ini dan besok Bapak Ibu dan saya akan merenungkan mengenai Kristus yang mati, dan ini bicara mengenai penghakiman atau pengadilan di mana Yesus diantar menuju kepada kematian. Saya membaca ayat 57, Saudara membaca ayat yang ke-58 terus sampai 66. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hukuman mati terhadap Yesus Kristus yang dijatuhkan di dalam pengadilan, di dalam konteks agama Yahudi maupun nanti pengadilan di dalam konteks Romawi di bawah pimpinan Pilatus, itu adalah sebuah hukuman mati yang dijatuhkan kepada Kristus di dalam sebuah pengadilan yang curang, sebuah pengadilan yang saudara dan saya tahu tidak adil, sebuah pengadilan yang saudara dan saya tahu penuh dengan rekayasa. Sehingga ketika saudara dan saya melihat peristiwa salib, Kristus yang diadili sampai dengan kemudian kematian di atas kayu salib, saudara dan saya seperti melihat kehancuran seorang manusia yang karirnya begitu cemerlang. Sekali lagi, kadang-kadang orang lihat ini sebagai sebuah kekalahan, kehancuran karir yang cemerlang. Yesus melayani dengan begitu baik, dikasihi oleh banyak orang. Pelayanan yang begitu berhasil, namun pada akhirnya harus berakhir dengan apa yang disebut sebagai kematian. Ini adalah kehancuran sebuah karir yang cemerlang seolah-olah. Saudara dan saya seolah-olah melihat ini adalah kekalahan Kristus.
Kekalahan dan ketidakberdayaan Yesus terhadap kuasa kegelapan, terhadap iblis dan kerajaan kegelapan, terhadap dosa yang menguasai hati manusia. Kadang-kadang orang bisa melihat ini sebagai nasib buruk, nasib sial, betapa tidak beruntungnya Yesus Kristus. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, setiap kali baca Alkitab sampai kepada konteks ini, atau sampai pada cerita mengenai Yesus diadili, ditangkap dan sampai mati, ada perasaan tidak puas di dalam hati. Mengapa Tuhan itu tidak menjadi seperti superhero yang lain yang saya tonton di televisi? Ketika dia ditangkap, ketika dia diperlakukan tidak adil, dia bertindak dan kemudian menyatakan kebenaran dan keadilan. Sehingga salib seolah-olah menjadi tanda kekalahan Kristus. Jika saudara dan saya tidak memiliki pengharapan, Roh Kudus tidak menolong saudara dan saya untuk melihat pengharapan di balik peristiwa salib, maka saudara dan saya akan kehilangan pengharapan untuk berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Tetapi Bapak Ibu, mari saudara dan saya lihat di dalam proses apa yang diceritakan oleh Alkitab ini. Cara pandang yang umum di dalam dunia ini memang mengatakan kepada kita bahwa salib adalah simbol daripada apa yang disebut sebagai kekalahan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus, ketika mereka melihat peristiwa salib, mereka melihat itu sebagai simbol kekalahan Kristus. Bahkan murid-murid sebelum kebangkitan, ketika Yesus Kristus ditangkap, diadili sampai mati, mereka pun masih melihat peristiwa itu sebagai simbol daripada apa yang disebut sebagai kekalahan. Oleh karena itu mereka kecewa, mereka takut dan bersembunyi. Jika mereka memahaminya seperti saudara dan saya pahami hari ini, maka mereka tidak akan takut. Mereka akan lihat ini sebagai sebuah peristiwa besar. Tetapi karena mereka memahaminya sebagai kekalahan hari itu, maka mereka menjadi kecewa, mereka takut, mereka sembunyi, mereka berduka cita, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi sekali lagi, ini cara dunia melihat salib. Ini cara murid-murid yang belum mengerti hari itu melihat salib. Ini cara pandang banyak orang. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya membaca Lukas pasal 23, di dalam Lukas pasal 23 waktu selesai dari pengadilan ini, Yesus dibawa menuju kepada Pilatus. Dari Pilatus kemudian dia dibawa menuju kepada Golgota. Di situ diceritakan ada banyak perempuan melihat Yesus dan kemudian mereka menangis. Yesus menyebut mereka sebagai perempuan-perempuan Yerusalem. Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk melihat beberapa hal ini. Pertama yang disebut oleh Yesus adalah perempuan-perempuan Yerusalem. Perempuan-perempuan Yerusalem, bukan perempuan-perempuan Galilea yang biasa bersama-sama dengan Yesus dan melayani bersama-sama dengan Yesus. Mereka adalah perempuan yang pernah mendengar mengenai Yesus. Mungkin mereka pernah melihat Yesus, namun mereka tidak pernah mengenal dia secara personal, tidak pernah mendampingi dia. Namun waktu mereka melihat dia tertati-tati berjalan menuju ke Bukit Golgota, mereka berempati, mereka bersimpati terhadap Yesus Kristus ini, dan mereka meratapi Yesus. Mengapa mereka meratap? Karena perempuan-perempuan ini tahu betul apa artinya sakit dan sulitnya melahirkan seorang anak. Perempuan-perempuan ini tahu betul apa artinya sakit dan sulitnya membesarkan dan mendidik anak untuk menjadi seorang yang berhasil, untuk menjadi seorang yang tulus, untuk menjadi seorang anak laki-laki yang hidupnya benar. Itu sesuatu yang terlalu sulit. Mereka tahu kesulitan itu. Dan ketika mereka melihat kepada Yesus Kristus yang menuju kepada salib itu, ketika mereka memandang kepada dia dan mereka melihat matanya, mereka menemukan apa yang disebut sebagai ketulusan. Mereka melihat apa yang disebut sebagai kebenaran. Pada saat itu, ketika mereka melihat kepada Yesus Kristus, mereka tahu betapa sulitnya memiliki seorang anak yang sedemikian. Betapa beruntungnya seorang ibu yang dadanya menyusui anak laki-laki itu. Ketika Yesus mengajar, pernah kalimat ini keluar. Betapa beruntungnya perempuan yang dadanya menyusui engkau. Tetapi Bapak Ibu dan saya tahu juga bahwa ketika mereka melihat Yesus berjalan dalam kesakitan, di dalam penderitaan, Yesus berjalan tertati-tati menuju ke Golgota untuk menjemput kematiannya sendiri. Hati nurani perempuan-perempuan itu tahu kebenaran telah dinodai. Ketidakadilan telah terjadi di dalam pengadilan pemimpin-pemimpin agama mereka. Sehingga mereka menangis meskipun mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Alkitab bilang mereka memukul dada mereka. Satu sisi betapa beruntungnya perempuan yang dadanya menyusui engkau Yesus. Tetapi di sisi yang lain mereka kemudian memukul dada mereka. Oleh karena mereka tahu kebenaran telah dinodai. Ketidakadilan telah terjadi. Saya masih ingat, saya tidak berpihak kepada siapa-siapa, tapi saya masih ingat waktu saudara dan saya lihat kasus Ahok di awal, ya, lepas dari Ahok masa kini, kita ngomong Ahok masa lalu, waktu masih awal-awal terjadi, lalu kemudian dia kena 2 tahun. Saya ingat itu pas hari Selasa,
Saya tahu hari Selasa karena ada sekelompok ibu-ibu dalam konteks GRI sementara persekutuan. Itu lagi doa syafaat. Itu entah mereka berdoa atau enggak. Tapi berita kemudian menjalar dari satu ibu kepada ibu yang lain. Sehingga mereka berdoa dengan air mata. Berdoa dengan air mata karena Ahok masuk penjara 2 tahun. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau pikir secara rasional, Ahok itu siapanya mereka? Kenal tidak, teman bukan, keluarga bukan, mengapa mereka menangis? Di dalam konteks kita, beberapa di antara kita pergi sampai ke Senayan sana dan ikut demonstrasi. Apa yang membuat saudara dan saya ikut demonstrasi yang juga berjilid-jilid gitu? Saudara dan saya berempati bersama dengan orang itu. Paling tidak pada masa itu, saya bilang pada masa itu, saudara dan saya merasa bahwa dia ada pada posisi yang benar. Kita merasa iba bersama-sama dengan dia. Kemudian saudara dan saya merasa bahwa ada kebenaran dan keadilan telah dinodai. Ini yang terjadi pada perempuan-perempuan yang memandang Yesus Kristus. Lebih sakit lagi, perempuan-perempuan Galilea yang terus menemani Yesus Kristus dari Galilea masuk menuju kepada Yerusalem, dan sekarang mereka harus berjalan menemani dia menuju kepada Golgota. Kebersamaan membuat mereka harus menangis hari itu. Maria yang hari Minggu nanti saudara dan saya renungkan itu. Saking sedihnya, dia tidak bisa mengenali Yesus yang sementara berbicara dengan dia. Duka cita yang terlalu dalam sampai tidak ada lagi pengharapan mengenai kebangkitan. Ketika saudara dan saya berbicara mengenai Via Dolorosa, seringkali saudara dan saya melihat apa yang disebut sebagai penderitaan. Saudara dan saya hanya melihat apa yang disebut sebagai kekalahan. Saudara dan saya hanya melihat apa yang disebut sebagai kematian dan berhenti di sana. Tetapi Yesus Kristus tidak berhenti di situ. Waktu perempuan-perempuan itu menangis, Yesus Kristus punya 2 kalimat. Pertama, hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan tangisi aku. Kalimat kedua, tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Saudara perhatikan kalimat ini. Mereka sementara menangisi dia, lalu kemudian dia bilang, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu, tangisilah anak-anakmu. Lukas pasal 23 ayat 28. 29 dia katakan, sebab penghakiman itu telah menanti engkau. Bapak Ibu, peristiwa penyaliban itu berbicara mengenai kegelapan di dalam sejarah manusia yang ditandai oleh apa yang disebut sebagai kedegilan hati manusia. Peristiwa salib menandai apa yang disebut sebagai kebutaan pikiran, kebobrokan secara moral, kebobrokan secara spiritual, sehingga menggerakkan manusia untuk melawan Allah, melawan kebenaran, mendukakan hati Allah. Yesus berkata, penghakiman akan menjumpai engkau karena hal ini. Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu, tangisilah keturunanmu. Ini manusia. Peristiwa salib selalu membongkar apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Pikiran yang melawan Allah, hati yang memberontak kepada Allah. Ini yang dibuka oleh Kristus di dalam peristiwa salib. Tetapi kemudian dia bilang, jangan tangisi aku. Bapak Ibu, apa artinya jangan tangisi aku? Via Dolorosa bukan kekalahan. Via Dolorosa adalah sebuah jalan menuju kemuliaan. Peristiwa dari Getsemani menuju kepada Bukit Golgota, bahkan menuju kepada salib itu, seringkali dimaknai sebagai jalan yang penuh dengan penderitaan, duka cita, sesuatu yang kelam sehingga orang menangis. Di daerah-daerah timur, hari begini, Jumat Agung orang perjamuan pakai baju hitam. Mengapa? Simbol daripada apa yang disebut sebagai duka cita. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan secara teliti, titik demi titik, mulai dari Getsemani sampai kepada kuburan Yesus Kristus, kalau kita membaca dengan teliti, maka semua cerita mengenai Via Dolorosa bercerita mengenai kemuliaan pribadi dan karya Yesus Kristus. Sekali lagi, cerita mulai dari Getsemani sampai kepada Golgota, bahkan kuburan Yesus Kristus. Di setiap titik, kalau saudara dan saya membaca Alkitab dengan teliti, dan Roh Kudus membuka mata saudara dan saya, maka saudara dan saya akan melihat kemuliaan Kristus. Saudara dan saya akan melihat kemenangan Kristus yang sangat jelas pada setiap titik itu. Bahkan di titik yang paling sulit. Eli, Eli lama sabachthani. Bagi saya itulah titik yang paling sulit. Penderitaan secara fisik, dan kemudian dia mengalami apa yang disebut sebagai murka Allah, neraka yang sesungguhnya. Di titik itu sekalipun, jika saudara dan saya membaca Alkitab dengan teliti dan Roh Kudus membuka mata kita, maka saudara dan saya melihat kemenangan. Ketika Yesus meneriakkan neraka dan Roh Kudus membuka mata kita, saudara melihat kerajaan sorga di sana. Maka saya percaya Via Dolorosa itu bukan jalan kepada kekalahan. Via Dolorosa, saudara dan saya bisa menerjemahkannya sebagai jalan penderitaan. Tapi saudara dan saya harus memahaminya juga sebagai jalan kemuliaan.
Hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa di dalam satu titik yang saudara dan saya sebut sebagai pengadilan ini, pengadilan yang curang, pengadilan yang direkayasa, pengadilan yang licik dan tidak adil ini pun, saudara akan melihat kemuliaan Kristus. Saya mulai dengan poin yang pertama. Di dalam pengadilan yang direkayasa, pengadilan yang licik, pengadilan yang curang dan tidak adil ini, Yesus menyatakan kebenarannya. Ini bukan tempat di mana Yesus itu terlihat kalah. Dengan mata manusia, saudara dan saya melihat dia kalah. Namun cerita ini justru menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dalam pengadilan yang direkayasa, pengadilan yang curang, licik dan tidak adil ini adalah tempat di mana kebenaran Kristus itu dinyatakan dengan terang benderang. Bapak Ibu, di mana-mana yang namanya pengadilan adalah tempat di mana orang mencari kebenaran supaya bisa mengambil keputusan yang adil. Sekali lagi, pengadilan adalah tempat di mana kita mencari kebenaran melalui para saksi, melalui penyelidikan, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu berarti kebenaran mendahului keputusan. Tetapi saudara lihat di dalam pengadilan Yesus Kristus, keputusan untuk membunuh Yesus sudah diambil sebelum saksi dipanggil. Ini terbalik. Saudara boleh lihat teks yang kita baca. Mereka telah menetapkan sekali lagi bahwa Yesus harus dihukum mati. Baru mereka mulai memanggil dan mengumpulkan saksi. Untuk apa? Untuk mendukung keputusan mereka. Maka Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa ini adalah sebuah pengadilan yang jauh dari apa yang disebut sebagai rasa keadilan. Kita sementara berhadapan dengan orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan kebenaran. Orang yang sama sekali tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari kesalahan Yesus Kristus. Tetapi apa respon Yesus Kristus dalam konteks ini? Orang cari-cari kesalahannya dia. Di dalam pengadilan itu, dia tahu mereka telah menetapkan hukuman matinya. Bagaimana ya respon Yesus Kristus? Mari kita lihat Yohanes pasal 18. Yesus berdiri seperti orang yang tidak takut sama sekali. Kita lihat Yohanes pasal 18. Ayat yang ke-19 sampai 23. Yohanes pasal 18 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah. Sementara orang-orang itu mencari kesalahan Yesus Kristus, mereka tidak peduli kepada apa yang disebut sebagai kebenaran. Mereka tidak mencari kebenaran. Yesus berdiri sebagai satu orang benar yang kemudian berkata kepada mereka, tunjukkanlah kesalahanku. Jika benar aku salah, tunjukkanlah kesalahanku itu tunjukkanlah kepadaku kesalahan itu. Kesalahan yang layak membuat aku kemudian layak dihukum mati. Dan saudara kalau baca sampai ayat 24, saudara akan menemukan Yohanes bilang, tetapi mereka tidak dapat menunjukkannya. Ini menarik karena yang Yesus lakukan, respon Yesus Kristus di tengah-tengah pengadilan yang tidak adil adalah menuntut mereka atau menantang mereka untuk membuktikan kesalahannya. Buktikanlah kesalahan saya supaya kamu layak untuk menghukum saya. Saudara, ini bukan kalimat pertama. Kalimat pertama ada di dalam pasal 8 waktu berdebat dengan orang banyak. Mereka meragukan Yesus Kristus, lalu Yesus Kristus bilang, apakah ada di antara kamu, pasal 8 ayat 46, adakah di antara kamu yang bisa menunjukkan satu saja kesalahan saya? Pengadilan masyarakat dengan hati nurani mereka. Pengadilan masyarakat berdasarkan common sense, berdasarkan hukum moral hari itu. Adililah aku berdasarkan hati nurani. Adililah aku berdasarkan common sense. Adililah aku dengan hukum moral yang sederhana itu. Tunjukkan kepadaku apakah ada satu kesalahan? Tidak ada. Kali ini Yesus menantang mereka, bukan lagi bicara sekedar dengan hati nurani yang sederhana, tetapi pakai hukum agamamu untuk tunjukkan kepadaku di mana kesalahanku. Saudara, ini bukankah ini seperti situasinya sekarang? Ketegangannya meningkat, tadi cuma menuntut pakai hati nurani, artinya pakai common sense dan tunjukkan salahnya. Seharusnya Bapak Ibu dan saya, kalau kita hidup sama-sama, pakai common sense saja, Bapak Ibu bisa menemukan banyak kesalahan saya. Dan Yesus menantang mereka, mereka tidak menemukannya. Berdasarkan kedegilan hati mereka,
Mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, tapi mereka terus melawan Yesus. Yesus berkata, "Bapamu adalah iblis." Saudara lihat di dalam pengadilan pertama, dalam perdebatan itu, Yesus menunjukkan siapa mereka. Bapamu adalah iblis. Kalau bapamu adalah Abraham, kalau bapamu adalah Allah, kamu tidak akan membenci aku yang menyampaikan kebenaran kepada kamu. Sekarang, di dalam konteks pengadilan agama, orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang memegang kuat kepada hukum-hukum Allah. Mereka punya moralitas yang begitu tinggi, disiplin spiritual yang begitu ketat. Dan sekarang, Yesus seolah-olah bilang, pakai hukum agama kamu. Pakai disiplin spiritual kamu itu. Pakai hukum yang kamu sebut sebagai hukum Allah itu, dan tunjukkan kepadaku kesalahanku. Matius pasal 26 tadi ayat yang ke-60 berkata, mereka tidak dapat menunjukkan kesalahannya. Kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam Markus pasal yang ke-14, di situ dikatakan mereka tidak dapat. Lalu mereka mencari saksi-saksi palsu untuk kemudian menjatuhkan Yesus Kristus. Tetapi yang terjadi adalah saksi-saksi itu banyak sekali, tetapi banyak kesaksian itu tidak bersesuaian satu sama lain. Berdasarkan hukum Yahudi, untuk menjatuhkan hukuman mati, harus ada dua orang mengajukan kesaksian yang sama. Dan hari itu, dua kesaksian yang sama tidak mereka peroleh. Bahkan ketika mereka menggunakan yang disebut sebagai saksi-saksi yang palsu. Ini menunjukkan kepada saudara dan saya, bahwa berdasarkan hukum agama Yahudi, Yesus orang benar. Sekali lagi, hukum agama Yahudi tidak dapat membuktikan kesalahan Yesus Kristus. Tetapi kalau mereka masih tetap menyalibkan Yesus Kristus, hukum agama Yahudi telah menghakimi mereka dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang melawan hukum Allah. Mereka memakai hukum Allah untuk memuaskan nafsu dan kemarahan mereka. Setelah mereka tidak bisa menjatuhkan dia, mereka bawa Yesus Kristus pada pengadilan yang lebih tinggi. Hukum yang dilaksanakan oleh Pilatus berdasarkan konstitusi, hukum positif yang lebih formal, hukum konstitusi Romawi yang lebih rapi daripada hukum Yahudi. Dan waktu Pilatus menghakimi dia berdasarkan konstitusi hari itu, Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Sebaliknya, 2 kali Alkitab mencatat setelah mengadili Yesus Kristus, Pilatus tahu mereka mau membunuh Yesus karena mereka dengki terhadap dia. Pengadilan formal itu, sekali lagi, pengadilan formal yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya, menemukan kebenaran Kristus dan menemukan ketidakbenaran orang Yahudi. Apa yang mau diceritakan oleh cerita pengadilan kepada saudara dan saya? Pengadilan Yesus Kristus membongkar hati manusia. Hanya orang yang tidak benar, yang tidak peduli terhadap kebenaran. Ini prinsip Alkitab. Hanya orang yang tidak benar, yang tidak mencintai kebenaran. Hanya orang yang tidak benar, yang benci kebenaran ketika kebenaran dinyatakan. Hanya orang yang tidak benar, yang takut jika kebenaran itu dibukakan, sehingga kesalahan-kesalahannya terbongkar. Mereka menutup rapat kedagilan hati mereka, kebusukan hati mereka, dan mereka mencari kesalahan Yesus Kristus. Hanya orang yang tidak benar saja yang berusaha untuk memanipulasi hukum Allah, untuk memuaskan hasrat hati mereka. Ini bukti bahwa orang-orang yang menghakimi Yesus Kristus adalah orang-orang yang hati nuraninya begitu kotor. Orang-orang yang menghakimi Yesus Kristus hari itu adalah orang-orang yang pikirannya buta, moralitasnya palsu, spiritualitasnya mati. Mereka dipermainkan oleh nafsu mereka. Oleh karena itu mereka tidak peduli dengan kebenaran. Mereka berusaha untuk membunuh Kristus yang benar itu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan saya adalah manusia yang paling baik sekalipun, ketika Bapak Ibu dan saya dihadapkan kepada penghakiman yang sedemikian, seolah kita diadili dari berbagai macam sudut pandang, saudara dan saya tidak mungkin bisa berdiri sebagai orang benar. Sekali lagi, pakai hati nurani masyarakat, hukum yang paling sederhana. Pakai hukum agama, pakai konstitusi untuk menghakimi Yesus Kristus, dan orang tidak menemukan kesalahannya. Jika Bapak Ibu dan saya yang duduk di kursi pesakitan itu, dan kemudian kita masing-masing disoroti dari 3 sudut pandang ini, tidak mungkin ada manusia yang lolos. Oleh karena itu, maka kadang-kadang meskipun kita benar, tapi kalau sudah dibawa ke pengadilan, itu pasti jantung kita itu berdegup kencang. Meskipun dia akan bilang, saya nggak takut, tetapi dalam hati tetap aja. Papa saya itu mengasihi saya, tapi kalau terjadi sesuatu, lalu kemudian dia sudah berdiri di ruang tamu, lalu kemudian dia mulai lihat satu-satu anaknya. Dia belum ngomong ada masalah apa. Justru karena tidak jelas itu, Bapak Ibu, ini jantung tuh. Lalu kemudian dia bilang, duit saya hilang. Itu kami 3 anak mulai satu lihat satu, ini siapa manusia cilaka yang telah membawa penghakiman buat kami semua.
seorang papa yang tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau seandainya kita berhadapan dengan polisi, bagaimana? Kadang-kadang ada polisi yang, ya maafkan kalau ada bapak ibu polisi ya, anak polisi, bapaknya polisi ya, sorry. Tapi ada polisi yang memang nggak beres kan. Sehingga saudara berhadapan dengan dia, saudara bisa khawatir. Kita khawatir ketika kita takut, bahkan ketika kita benar pun kita khawatir. Orang bisa cari-cari kesalahan saudara dan saya. Bukan masalah benar jadi salah, tetapi memang kalau orang cari-cari, orang akan ketemu kesalahan saudara dan saya. Kalau memang dia niat untuk cari. Istri, kalau dia berrelasi dengan suami, dan relasi itu kemudian berlangsung terus-menerus dan intens, dan dia mau cari-cari kesalahan, terlalu banyak yang akan dia dapatkan. Tetangga juga begitu. Hamba Tuhan dengan jemaat. Pengurus dengan jemaat, pengurus dengan hamba Tuhan. Kalau saudara dan saya mau saling cari-cari kesalahan, ada banyak sekali. Yang saya mau katakan adalah tidak ada satu manusia baik. Bahkan manusia yang terbaik sekalipun, jika diselidiki, diserang dari berbagai sudut pandang ini, maka akan tampak kebersalahannya. Anehnya, di dalam pengadilan, di mana Yesus dilihat dari segala sudut pandang untuk dicari kesalahannya, saudara dan saya melihat bahwa Alkitab memberi petunjuk bahwa kesalahannya tidak ditemukan. Maka siapa manusia Yesus ini? Siapa manusia Yesus yang sangat cinta kebenaran, sehingga ketika orang tidak cari kebenaran tentang dirinya, dia bilang, tunjukkan kepada saya kebenaran bahwa saya salah. Siapa dia? Siapa orang yang berbeda dari semua manusia lainnya yang tidak takut diadili ini? Siapa orang ini sehingga ketika dia diselidiki, kemudian dia diserang dari berbagai sudut pandang, dia terbukti tidak bersalah? Apa yang memungkinkan hal ini? Jangan lupa, Yesus pernah bilang, aku adalah kebenaran. Tidak ada orang yang bisa menemukan kesalahannya. Dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai fondasi hukum. Karena orang yang didudukkan di kursi pesakitan itu adalah orang yang berkata, aku adalah kebenaran. Tidak ada manusia dan pemimpin agama yang bisa mengklaim bahwa dia adalah kebenaran. Mengapa Yesus bisa melakukan itu? Karena Yesus adalah kebenaran, dan inilah klaim keilahian Kristus, bukan? Tempo hari Bapak Ibu dan saya sempat merenungkan hal ini. Aku adalah kebenaran. Banyak orang bilang bahwa Yesus tidak pernah mengklaim keilahiannya dia. Tetapi orang-orang yang membenci Kristus ini adalah orang-orang yang juga percaya bahwa Allah adalah kebenaran. Lalu kalau ada satu manusia berkata, aku adalah kebenaran, berarti dia sementara mengklaim keilahiannya dia. Karena satu-satunya yang bisa mengklaim sedemikian adalah Allah. Dan pengadilan manusia berdasarkan hukum agama, berdasarkan konstitusi Romawi yang begitu ketat hari itu, berdasarkan hati nurani orang Yahudi yang dididik berdasarkan hukum Allah yang begitu ketat, mereka tidak menemukan satupun kesalahannya. Maka klaim aku adalah kebenaran adalah sebuah klaim yang valid. Mengapa mereka tidak menemukan kesalahannya? Karena dia adalah kebenaran. Paling tidak, saudara dan saya bisa sampai pada satu kesimpulan yang tentatif. Yesus Kristus adalah orang benar. Mereka tidak menemukan kesalahannya karena dia adalah orang benar. Pengadilan ini juga tidak menunjukkan kekalahan Kristus. Mengapa? Karena yang kedua, pengadilan yang direkayasa, pengadilan yang tidak adil, pengadilan yang curang yang membunuh Yesus Kristus ini telah dijadikan Kristus sebagai jalan, telah dijadikan Allah sebagai cara untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Mari saudara saya lihat apa yang dilakukan oleh para saksi. Cari saksi, kemudian saksi dusta itu muncul dan tidak ada yang bersesuaian. Tapi kemudian muncul dua orang yang kayaknya sama. Ayat yang ke-60 dan 61. Matius pasal 26, 60 dan 61. Tetapi akhirnya, 60b, tetapi akhirnya tampillah dua orang sesuai dengan tuntutan hukum, yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Saksi yang dinanti-nantikan itu kemudian datang. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat di dalam Markus pasal 14, Markus pasal 14 mengatakan bahwa dua orang ini muncul, tetapi toh pada akhirnya kesaksian dua orang ini juga tidak bersesuaian. Jadi sebenarnya nasibnya sama saja dengan yang lain, tetapi bedanya kali ini mereka membicarakan subjek yang sama. Mereka mengatakan bahwa Yesus pernah berkata, aku akan meruntuhkan bait Allah ini dan mendirikannya kembali di dalam 3 hari. Sekali lagi saudara, ini adalah sebuah kesaksian yang kelihatan bersesuaian, tetapi ini adalah saksi yang palsu.
yang mereka klaim itu berasal dari, mari kita lihat Yohanes pasal yang kedua ayat 19. Ini adalah klaim Kristus. Betul Yesus mengatakan seperti itu. Tetapi pada saat yang sama tidak tepat kalimat yang mereka katakan. Yohanes pasal yang kedua ayat 19. Saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Di dalam bahasa aslinya bukan aku akan merombak, tetapi kamu rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya di dalam 3 hari. Mari saudara perhatikan kesaksian 2 orang ini. Kami telah mendengar dia berkata, aku akan merombak bait Allah ini dan mendirikannya di dalam 3 hari. Kelihatannya tepat seperti yang Yesus katakan. Namun mereka memutarbalikkan kalimat pertama. Yesus bilang, kamu rombak bait Allah, aku akan mendirikannya di dalam 3 hari. Mereka bersaksi dan mereka berkata, dia berkata, aku akan merombak bait Allah dan mendirikannya kembali di dalam 3 hari. Saudara, ini adalah alasan terkuat untuk menghabisi Yesus Kristus hari itu. Karena dikaitkan dengan bait Allah. Bagi orang Yahudi, bait Allah itu bukan cuma persoalan gedung. Bagi orang Yahudi, itu bukan batu yang disusun di atas batu yang lain. Persoalan bagi orang Yahudi itu bukan hanya sekedar sejarah. Bait Allah ini dibangun kembali sudah 46 tahun. Bukan karena kubahnya yang terbuat dari emas semata-mata. Tetapi bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Bahkan di dalam ruang maha suci itu, Allah hadir. Bait Allah menggambarkan sejarah orang Yahudi. Pengharapan-pengharapan Yahudi. Bait Allah adalah identitas orang Yahudi. Bait Allah adalah kebanggaannya orang Yahudi. Sehingga kalau ada orang menghina bait Allah, itu adalah penghinaan, nista terhadap Allah Israel dan bangsa Israel. Maka ini adalah alasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus Kristus. Penghinaan terhadap Allah, hujat terhadap Allah, dan hujat terhadap umat Allah. Bukankah Stefanus dibunuh dengan alasan yang sama? Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ayat 11, 13, 14. Mereka membunuh Stefanus karena Stefanus memberitakan Yesus yang mengatakan dia akan menghancurkan bait Allah dan kemudian dia akan mendirikan kembali. Menghancurkan bait Allah adalah tindakan yang menghina Allah Israel. Hujat terhadap Allah Israel sekaligus hujat terhadap umat Allah. Dengan demikian, kalau mereka mau bunuh Yesus, ini alasan yang kuat karena mereka dengan mudah bisa mengumpulkan emosi kolektif masyarakat. Itu sama seperti Bapak Ibu dan saya bangun gereja yang baik, kita keluarkan semua tenaga kita, uang kita, lalu ada satu orang yang bakar. Setelah dia bakar, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada di dalam hati kita secara kolektif. Waktu orang itu kemudian ditangkap dan dihakimi, hakim tanya, bagaimana, kita lepaskan atau kita hukum mati? Saudara mau apa? Perjuangan kita, kumpul bertahun-tahun. Lalu saudara dan saya mau bilang, lepaskanlah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sulit bagi saudara dan saya untuk melakukan itu. Orang Israel punya identitas ditaruh di dalam bait Allah. Kehadiran Allah mereka di situ. Itu kebanggaan mereka. Dan ada manusia yang mau menghancurkannya. Ini adalah alasan yang kuat. Berkali-kali Yesus tidak ditangkap. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin Yahudi tahu bahwa orang banyak mengasihi dan mencintai Yesus. Sekarang mereka punya alasan yang kuat untuk memiliki emosi yang sama dengan orang banyak. Emosi kolektif, dukungan massa bisa didapatkan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Tetapi mari Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus sebenarnya ketika dia katakan begini, runtuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari ini. Istilah bait Allah datang dari kata naos, yang bukan berbicara mengenai seluruh gedung bait Allah itu, tetapi itu mengacu kepada ruang maha suci, tempat di mana Allah ada. Hancurkanlah naos itu. Kalau kamu hancurkan naos itu, tempat di mana Allah ada, maka aku akan membangunnya kembali di dalam 3 hari. Apa yang Yesus sementara berbicarakan? Dia punya pemikiran yang sebenarnya sama dengan orang Yahudi. Itu adalah tempat di mana Allah berdiam. Bait Allah adalah tempat di mana korban penghapus dosa untuk memulihkan relasi dengan Allah itu kemudian diberikan. Bait Allah adalah pusat ibadah Israel, di mana Israel berjumpa dengan Allahnya. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19, Yesus bilang, hancurkan naos ini, aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan kemudian
Yohanes bilang yang dia maksudkan adalah tubuhnya sendiri dan bukan bait Allah secara hurufiah. Jadi apa yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan bahwa tubuhnya itu sama dengan bait Allah? Yesus mau bilang bahwa di dalam dia Allah berdiam. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kristus adalah bait Allah yang sejati. Di dalam dia Allah berdiam dan menyatakan diri. Di dalam dirinya lah korban yang sempurna untuk menghapus dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah itu bisa diperoleh oleh manusia. Di dalam dialah manusia bisa beribadah kepada Allah dan berelasi dengan Allah. Hancurkanlah bait Allah yang sejati ini dan di dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mereka salah menafsir. Mereka memutarbalikkan. Supaya apa? Supaya Yesus bisa mati. Namun ini ironis. Sekali lagi, ini ironis. Mereka putar balikan, pakai kesaksian palsu. Mereka putar balikan kalimat Yesus Kristus supaya membunuh dia. Mereka mau bunuh dia dengan alasan menjaga kehormatan bait Allah. Kami mau jaga kehormatan gedung bait Allah ini. Tetapi justru dengan usaha ini, tipu daya, kesaksian palsu untuk menjaga kehormatan bait Allah telah membuat mereka menjadi orang-orang yang memastikan kehancuran bait Allah itu. Sekali lagi, dengan menyuarakan kesaksian palsu, memutarbalikkan kalimat Yesus Kristus, mereka justru menjadi orang-orang yang memastikan hancurnya bait Allah. Pertama, mereka memastikan hancurnya bait Allah sejati, yaitu tubuh Yesus Kristus, seperti yang Yesus katakan. Mereka bilang, dia mengatakan dia akan menghancurkan bait Allah itu. Tapi yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya. Yesus bilang, kamu yang akan menghancurkan bait Allah itu. Dan hari itu, melalui kesaksian palsu mereka, mereka memastikan bahwa mereka menghancurkan tubuh Yesus Kristus, bait Allah yang sejati. Lalu bagaimana dengan bait Allah yang adalah gedung itu? Ya, dengan kesaksian palsu itu, mereka melakukan hal yang sama. Mereka menghancurkan juga bait Allah secara fisik. Dengan mengakibatkan kematian Yesus Kristus, saudara dan saya tahu, kematian Yesus Kristus mengakhiri peran sentral bait Allah sebagai pusat ibadah. Kematian Yesus Kristus, 2 kali hari ini saudara dan saya baca, mengakhiri peran sentral bait Allah di Yerusalem hari itu. Tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Bukankah naos ruang maha suci adalah tempat di mana Allah ada, sehingga siapa yang memandang ke dalam itu akan mati? Tetapi ketika tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah, mesti ada saksi yang bisa menjelaskan bahwa itu terbelah dari atas ke bawah. Dan kalau dia melihat itu terbelah dari atas ke bawah, dia melihat ke dalam ruang maha suci itu, dan dia masih hidup. Dia masih keluar dan bercerita kepada orang lain, itu terbelah dari atas ke bawah, dan bukan orang gunting dari bawah ke atas. Berarti ada mata manusia yang melihat ruang maha suci dan tidak mati. Sebelumnya, kalau ada orang melihat ruang maha suci, matanya memandang ke naos tempat di mana Allah ada, di situ mereka mengalami kematian. Tetapi sekali lagi, hari itu, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tirai bait Allah terbelah, mata orang itu melihat ke dalam dan tidak terjadi apa-apa. 2 kemungkinan cuman. Pertama, Allah sudah tidak lagi berdiam di sana. Mereka menghancurkan bait Allah mereka sendiri. Tetapi yang kedua, itu berarti kalau Allah sudah tidak berdiam di sana, lalu Allah berdiam di mana? Yesus bilang, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia, berarti Allah ada di dalam dia. Tetapi peran bait Allah sebagai pusat ibadah hari itu sudah bergeser. Sudah tidak lagi di dalam gedung itu. Maka ini ironis. Mereka mau salibkan Yesus. Mereka mau bunuh Yesus untuk menjaga dignity bait Allah. Menjaga kehormatan bait Allah. Tetapi tangan mereka, mulut mereka sendiri menghancurkan apa yang mereka hormati. Maka pertanyaannya sekarang, siapa yang menang di dalam pengadilan itu? Saksi palsu, hakim palsu, atau Yesus Kristus? Melalui kesaksian palsu, Yesus Kristus disalibkan. Menangkah saksi palsu ini? Melalui pengadilan yang curang, hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada kebenaran, Yesus disalibkan. Siapakah pemenangnya hari itu? Kalau saudara dan saya pakai menang dan kalah, maka saudara dan saya mesti berkata, Kristus adalah pemenangnya. Dia berkata, kamu akan menghancurkan bait Allah. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan mereka menggenapi apa yang dia katakan.
Ini bukan via dolorosa, bukan jalan kekalahan. Itu jalan kemuliaan, di mana saudara dan saya melihat setiap perkataan dari orang benar itu digenapi satu demi satu. Saudara dan saya sementara melihat kesaksian palsu yang menghancurkan dan memporak-porandakan tubuh Kristus, orang benar dan bait Allah sejati. Tetapi dengan demikian, saudara dan saya melihat bahwa perilaku itu adalah jalan yang dipakai oleh Allah untuk mengakhiri sebuah era yang lama. Jalan yang dipakai oleh Allah untuk mengakhiri peran sentral bait Allah yang lama. Dengan memberikan kepada saudara dan saya korban yang sempurna, yaitu Kristus orang benar yang saudara dan saya pikirkan. Yang saudara dan saya renungkan di dalam poin yang pertama. Oleh sebab itu, saudara dan saya bisa menyebut dia bukan hanya sebagai orang benar, tetapi atau kebenaran. Tetapi Yesus kemudian berkata juga, aku adalah satu-satunya jalan. Sekali lagi, mereka menggenapi itu, mereka menghancurkan tubuhnya. Namun kemudian Yesus menang, karena dengan membiarkan mereka menghancurkan tubuhnya, dia kemudian menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Dengan membiarkan mereka menghancurkan bait Allah sejati ini, korban yang sempurna itu diberikan kepada Allah sebagai penebus dosa manusia dan pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Tidak ada jalan yang lain kecuali korban yang satu ini. Maka dia berkata, aku adalah satu-satunya jalan. Kalimat yang sama kemudian diucapkan oleh orang yang bernama Paulus dalam Roma pasal yang kelima ayat 15. Mari kita lihat Roma pasal yang kelima ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena satu orang maut masuk ke dalam dunia. Karena satu orang manusia mendapatkan anugerah Allah, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus berkata, aku adalah satu-satunya jalan. Pengkhianatan, tipu muslihat di dalam pengadilan itu telah justru membuat Yesus menjadi satu-satunya jalan bagi saudara dan saya. Dan Paulus bilang, dia satu-satunya dan tidak ada yang lain. Gara-gara satu orang, semua manusia mati di dalam dosa. Dan sekarang, gara-gara satu orang, manusia memperoleh hidup yang kekal karena mereka memiliki relasi dengan Allah. Bapak Ibu perhatikanlah bahwa di dalam semua agama dunia, di dalam dunia ini, saudara akan melihat apa yang disebut sebagai kematian di dalam Adam. Gara-gara satu orang, semua mati. Hari ini, ajaran-ajaran agama yang jauh dari kebenaran pun berporos kepada prinsip ini, bukan? Satu orang mengakibatkan kematian semua orang. Satu orang mati dan semua mati. Dan setelah itu, yang mati maupun yang kematiannya diakibatkan oleh yang satu ini sama-sama tidak bisa dibangkit lagi. Tapi di dalam kekristenan, saudara dan saya melihat sebuah fenomena yang berbeda. Satu orang mati untuk hidup banyak orang. Kemarin ada satu orang yang, karena saya tulis sedikit di Facebook, lalu kemudian ada yang tanya, dia WA dan kami dua chat cukup banyak. Lalu kemudian dia bilang, kenapa kamu tulis begitu? Lalu saya bilang, saya percaya, tidak ada yang namanya teroris itu yang tidak beragama. Hari ini orang Indonesia berusaha lari dari kenyataan dengan mengatakan bahwa teroris tidak beragama. Omong kosong, semua teroris beragama. Saudara lihat KTP-nya. Semua teroris beragama. Dan memang ini ciri agama palsu. Mati satu orang, mati semua. Atau mati semua demi satu orang masuk surga. Saudara lihat di dalam kekristenan, saudara akan menemukan apa yang disebut sebagai keagungan. Satu orang pemilik surga mati supaya saudara dan saya yang bukan warga kerajaan surga ini bisa masuk ke dalam surga. Satu yang memiliki hidup itu harus mengalami kematian supaya semua yang mati memiliki hidup. Oleh karena itu, di dalam pengadilan itu ada satu kalimat ini. Ada lebih baik satu orang ini mati untuk semua bangsa daripada semua bangsa ini mati. Tetapi di dalam ajaran yang tidak benar, saudara selalu akan mendapatkan ini. Saya mati, semua mati. Atau semua mati supaya saya hidup. Lalu saya bilang, semua orang bisa jadi teroris. Tetapi orang Kristen seharusnya tidak. Bapak Ibu, saya mau kasih Bapak Ibu satu gambaran ini. Kenapa saya yakin sekali dengan fenomena ini? Tidak mungkin teroris tidak beragama. Saudara perhatikan, waktu orang ini mau bom ya, apa yang dia teriakkan? Sebelum bom meledak, dia teriak apa?
Cogito ergo sum. René Descartes. Apalagi? Apa yang dia teriak? Agama adalah candu. Karl Marx. Lalu bam. Ya. Atau dia teriak kami adalah pembunuh-pembunuh Allah. Nietzsche langsung kemudian meledak. Enggak kan? Dia meneriakkan nama Allah yang besar. Kalau dia tidak punya agama, dia ateis, dia tidak akan panggil Allah sebagai Allah yang besar. Saudara periksa kamarnya. Lihat buku apa yang dia baca. Kitab suci apa yang dia punya. Das Kapitalnya Karl Marx. Kitab suci apa yang dia punya. Sarahustanya Nietzsche. Kitab suci apa yang dia baca. Leviathannya Thomas Hobbes. Kalau itu kitab sucinya, dia tidak beragama. Tapi kalau dia baca Alkitab, dia baca kitab suci yang lain, dia beragama. Simbol apa yang dia pakai? Palu dan arit. Simbol apa yang dia pakai? Simbol apa yang dia bawa sampai hari dia mati? Simbol apa yang dia simpan di dalam kamarnya? Simbol agama, simbol komunis, simbol apa? Kalau dia tidak beragama, harusnya dia tidak bawa-bawa itu. Apa yang dia tulis kepada orang tuanya, kepada orang-orang dekatnya pada saat dia melakukan itu sebelum dia mati. Jadilah seperti saya yang tidak percaya kepada Allah ini. Dia tulis begitu. Atau justru dia mengajak orang-orang itu untuk memiliki kepercayaan kepada Allah yang sama. Saya tidak sementara menghina agama apapun. Karena kalau saudara lihat zaman dulu, orang Kristen pernah jadi teroris. Semua agama berpotensi menjadi teroris. Tetapi agama Kristen, orang yang memahami betul apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, seharusnya engkau dan saya tidak pernah menjadi teroris. Kenapa? Karena Kristus mati bagi semua orang, bukan sebaliknya. Kristus itu adalah sebuah Kristus yang agung. Saudara, saya sementara melihat tokoh yang begitu agung, tokoh yang begitu mulia, mati untuk semua. Dia bukan Allah yang egois, bukan pribadi yang egois. Berkebalikan dengan orang-orang yang hari ini mati, membunuh semua orang supaya dia masuk surga sendirian di situ. Keterlaluan. Keagungan Kristen, spiritualitasnya, keagungan Kristen, kehidupan Kristen, itu ada di balik satu pribadi yang telah menunjukkan karakteristik yang agung bagi saudara dan saya. Hidup benar dan memberi hidup yang benar itu sebagai korban sempurna bagi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya memiliki hidup. Pertanyaannya, apakah ini pasti? Apakah ini berhasil? Mari kita lihat yang ketiga. Pengadilan ini. Pengadilan yang direkayasa. Pengadilan yang tidak adil. Pengadilan yang curang. Yang membunuh Yesus Kristus ini. Menjadi pengadilan yang dipakai oleh Kristus untuk menyatakan dan mendeklarasikan keilahiannya. Setelah mereka sampaikan semua dan tidak ada yang memuaskan, imam besar itu datang lalu bilang, Yesus, bilang sama kami, apakah engkau ini Mesias anak Allah atau bukan? Kasih tahu kami. Sebenarnya ini pertanyaan bagi saya, bukan apa-apa. Kalau dia bilang, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus bilang, saya Mesias, tidak ada masalah. Karena banyak orang mengaku Mesias dan tidak dihukum mati. Apakah engkau anak Allah? Kalau Yesus bilang, ya saya anak Allah, itu juga nggak ada masalah. Mengapa? Karena Israel juga memang disebut sebagai anak Allah. Jadi gak ada masalah dengan itu. Ada penafsir yang bilang begini, karena kombinasi Mesias anak Allah, maka itu adalah Mesias yang ilahi. Siapa yang bilang? Kalau memang Mesias anak Allah itu adalah ilahi, maka pengakuan Petrus itu, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, otomatis Petrus akan memahami dia sebagai ilahi. Tidak. Ini adalah sebuah kalimat yang keluar dari imam besar. Saya kira mungkin dia mulai putus asa, gak ada alasan bunuh Yesus. Saksi tidak cukup kuat. Lalu kemudian dia tanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Saya setuju dengan penafsir yang mengatakan ini sebuah penghinaan. Dia mau menghina Yesus Kristus. Kamu ini Mesias. Kamu yang baru saja ditangkap dan tidak berdaya. Kamu yang dihakimi, ditampar, diludahi dan tidak berdaya ini. Apakah benar engkau Mesias? Engkau tidak layak menjadi Mesias oleh karena kelemahanmu ini. Sekarang kasih tahu kami, engkau Mesias atau bukan? Dan saudara tahu jawaban Yesus. Pertama Yesus bilang, engkau sendiri mengatakannya. Ini positif. Ya, saya Mesias. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan. Tetapi engkau akan segera melihat anak Allah duduk di atas awan-awan.
Jadi dia bilang, ya saya Mesias. Tetapi saya Mesias yang tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya Mesias yang melampaui Mesias, konsep Mesias yang ada di dalam kepalamu. Dia kutip Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-13. Bicara mengenai anak manusia yang bersifat ilahi. Sehingga dia bilang, apakah engkau Mesias? Ya, saya Mesias. Dan justru jawaban Yesus lah yang mengatakan, dia Mesias yang bersifat ilahi. Ini klaim keilahian Yesus Kristus. Mulai sekarang, kamu akan melihat anak manusia duduk di atas awan-awan. Oleh sebab itu imam langsung mengoyak pakaiannya dia. Lalu dia bilang, sudah tidak perlu saksi lagi. Dari tadi kita cari saksi dan gak dapat. Tahu begini saya tanya dari awal pengadilan. Kita sudah dapat alasan, dia menghujat Allah. Sekali lagi orang bilang Yesus tidak pernah mengklaim keilahiannya dia. Matius 26 itu jelas klaim keilahian. Kalau itu bukan klaim keilahian, untuk apa imam sobek jubahnya? Justru karena itu klaim keilahian, maka kemudian dia sobek jubahnya. Tetapi saudara perhatikan kalimat ini. Mulai dari sekarang engkau akan melihat anak manusia. Apa yang mau Yesus katakan? Selama ini ketika saya melayani, identitas anak manusia begitu kabur. Selama saya melayani 3 tahun ini, 3,5 tahun, identitas anak manusia begitu kabur. Tetapi melalui pengadilan ini, pengadilan yang membawa saya menuju kepada salib, menuju kepada kematian ini. Melalui ini, identitas anak manusia akan tampak dengan jelas, dengan terang benderang. Sekali lagi, mulai saat ini, mulai pengadilan ini, sampai dengan perjalanan menuju ke Golgota, sampai dengan kematian di atas kayu salib, sampai dengan penguburan, dan nanti pada saat kebangkitan. Melalui seluruh proses ini, identitas yang tadi masih kabur akan terlihat dengan jelas kepada semua manusia. Pertama, itu akan terlihat jelas kepada siapa? Terlihat jelas kepada umat pilihan Allah. Murid-murid melihat Yesus dan mereka tidak kenal dia dan tidak pernah akui dia sebagai Allah, bukan? Mereka tidak pernah sujud menyembah kepada dia sebagai Allah. Mereka hormati dia sebagai guru. Mereka berharap dia Mesias, tetapi dia adalah Mesias politik. Sehingga ketika tidak terjadi mereka kecewa. Kapan mereka akui dia sebagai Tuhan? Setelah melewati seluruh proses itu, dia bangkit dari antara orang mati. Perjumpaan dengan Yesus ini membuat mereka akhirnya percaya siapa Yesus. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Mereka yang tidak percaya nanti, satu saat nanti, sekali lagi satu saat nanti, mereka akan melihat dia datang di atas awan-awan. Dan mereka akan sadar bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia bilang mulai dari sekarang. Ini sebuah kepastian. Oleh sebab itu, tentara yang ada di bawah kaki salib Yesus itu tidak bisa menahan mulutnya untuk berkata, sungguh, dia ini adalah anak Allah. Dengan takut dan gentar dia mesti ucapkan kalimat itu. Karena dia telah menyalibkan anak Allah. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus Kristus. Dan kemudian setelah mereka menyadari siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya, setelah melewati seluruh proses itu, mereka akan menyesali hidupnya. Meskipun mereka dekat dengan Yesus Kristus sekalipun, mereka akan menyesali selama ini kami bersama-sama dengan dia. Dan kami masih kurang untuk itu. Kalau mereka jahat dengan dia, mereka melawan dia, mereka akan menyesali itu kalau mereka sadar. Seperti Paulus. Kalaupun mereka dekat dengan dia dan mereka melayani dia, mereka akan sadar bahwa mereka masih belum memberikan yang sesungguhnya dan yang seharusnya bagi dia. Mulai saat ini, engkau akan melihat kemuliaan anak manusia. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya mendengar firman Tuhan yang sedemikian, firman Tuhan yang menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam pengadilan Yesus sulit sekali ditemukan kesalahannya. Bukan karena dia hanya seorang manusia yang benar, tetapi dia adalah Allah yang benar. Sekali lagi, seluruh cerita ini, cerita pengadilan itu mau mengatakan, di dalam pengadilan itu, Yesus sulit sekali ditemukan kesalahannya. Dan pada akhirnya memang tidak ditemukan kesalahannya. Bukan hanya karena dia manusia yang hidup benar, tetapi dia adalah Allah yang benar. Dia Allah yang benar, sehingga tidak mungkin manusia berdosa menemukan kesalahannya. Cerita ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa melalui pengadilan dan sampai dengan kematian itu, dia membuka akses kepada Allah. Dia memberikan jaminan hidup bagi saudara dan saya. Mengapa? Karena dia adalah Allah. Kalau memang dia adalah Allah dan dia yang membuka akses bagi saudara dan saya, maka pintu yang dibuka oleh Kristus ini tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kalau dia membuka itu bagi saudara dan saya, dan saudara dan saya meresponi dia dengan benar,
Siapapun kita, seberapa berdosanya pun saudara dan saya, orang benar yang telah memberi dirinya menjadi penebusan bagi saudara dan saya ini, ketika dia sudah membuka jalan itu, tidak ada yang bisa menutupnya. Iblis sekalipun tidak akan sanggup untuk menutup jalan itu. Kehadiran dia sebagai pribadi yang ilahi memastikan ini kepada saudara dan saya. Maka mau tidak mau, kita mesti memberi respon. Cuman ada 2 respon. Yang pertama, saudara dan saya dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk kemudian melihat keelehan Kristus, melihat kebenaran Kristus, dan kemudian menerima dia. Setelah saudara dan saya menerima dia, saudara dan saya mendapatkan apa yang disebut sebagai pengampunan, hidup kekal, akses kepada Allah. Ada kemungkinan yang kedua, Roh Kudus tidak mengiluminasi sehingga saudara dan saya menolak dia. Tetapi apakah penolakan ini akan berlangsung selama-lamanya? Tidak. Bahkan kematian pun tidak akan membuat saudara dan saya terhindar dari pengakuan yang benar terhadap siapa Kristus. Sekali lagi, kematian sekalipun tidak bisa meloloskan saudara dan saya dari pengakuan yang benar terhadap siapa Kristus. Karena satu saat nanti ketika dia datang sebagai Raja, orang yang mati, yang tidak percaya juga akan dibangkitkan. Dan lidah mereka harus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Raja. Sayangnya terlambat. Sebagai hamba Tuhan saya mendesak saudara, lihatlah dan berilah respon yang benar. Di dalam konteks yang sedemikian, saudara dan saya tidak boleh menunda respon. Respon yang dituntut oleh Kristus selalu respon di sini dan sekarang. Jika saudara adalah orang yang belum pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara bandingkan apa yang dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya, dan apa yang diajarkan oleh hal-hal orang-orang yang bukan Kristen, yang berhidup di dalam keegoisan mereka. Bandingkanlah dengan Kristus. Mari saudara dan saya lihat siapa dia. Siapa di antara saudara dan saya yang terlalu baik sampai tidak bisa ditemukan cacat celahnya. Tetapi Kristus sampai dengan kematiannya tidak ditemukan cacat celahnya. Ini mendukung apa yang disebut sebagai konfirmasi, apa yang diklaim oleh dia, bahwa dia adalah kebenaran. Kematian itu menghancurkan apa yang disebut sebagai sentralitas bait Allah, sebagai tempat ibadah yang khusus di mana orang harus datang ke situ untuk berjumpa dengan Allah. Hari ini saudara dan saya bisa beribadah di sini. Di rumah saudara dan saya bisa beribadah. Kapanpun saudara dan saya bisa beribadah, karena akses itu sekarang dibuka lebar dan tidak bisa ditutup oleh siapapun. Mengapa? Karena Kristus yang adalah Allah yang telah membukanya bagi saudara dan saya. Mengapa saudara dan saya tidak meresponi yang ini? Lihatlah dengan jelas dan beri respon yang tepat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena pengadilan yang telah membawa Kristus kepada kematian adalah pengadilan yang meskipun tidak adil, pengadilan yang curang, pengadilan yang direkayasa untuk membunuh Yesus. Terlihat berhasil untuk mencapai apa yang diinginkan manusia di dalam hawa nafsu dan kebenciannya terhadap Kristus. Namun toh pada akhirnya kami tetap melihat kemenangan Kristus. Kami bersyukur karena Alkitab memberi petunjuk kepada kami, bahkan di titik yang paling gelap terang Kristus nyata dengan jelas. Kami bersyukur karena melalui firman Tuhan, Allah memberi petunjuk kepada kami bahwa setiap titik pada Via Dolorosa mempertontonkan kepada kami mengenai kemuliaan dan kebesaran Kristus. Biarlah kami terus-menerus melihat kebesaran dan kemuliaan Kristus yang mati di atas kayu salib itu. Dan dengan demikian hati kami diubahkan, hati kami ditarik dengan cinta kepadanya, dan kami boleh memberi respon yang tepat kepada Kristus yang telah menebus kami itu. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.